Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita, dengan Albert dan dengan Edo. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai proyek UAS kita, yaitu pada mata kuliah metode statistika. Kali ini kita akan mengangkat topik yaitu korelasi, regresi, dan analisis Bedamin. Nah, apa sih yang akan kami teliti? Yang akan kami teliti adalah korelasi antara uang saku dan pengeluaran, kemudian regresi uang saku dan pengeluaran, serta analisis Bedamin pengeluaran dari berbagai populasi. Nah, data yang kami peroleh di sini kami dapatkan dengan cara penyebaran angket melalui Google Form yang kami sebarkan kepada KMPKS Yogyakarta, Volunteer Baksos Pendidikan Matematika 2021, dan UKM Karawitan Universitas Sanata Dharma. Nah, di sini yang pertama data penelitian dari KMPKS Yogyakarta. Kemudian yang kedua ada Volunteer Baksos. Kemudian yang ketiga ada UKM Karawitan Universitas Sanata Dharma. Oke, kita langsung saja ke materi. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui data penelitian kami akan menggunakan uji korelasi dengan korelasi uang saku dan pengeluaran. Uji korelasi kali ini kami akan menggunakan uji product moment. Uji korelasi kali ini akan menggunakan data dari populasi KMPKS dan menggunakan taraf signifikansi yaitu 5%. Langkah untuk uji korelasi dengan uji product moment pertama yaitu kami menentukan judul dengan judul hubungan antara uang saku dan pengeluaran mahasiswa. Kemudian yang kedua menentukan pertanyaan penelitian. Di sini kami menggunakan pertanyaan apakah terdapat korelasi antara uang saku dan pengeluaran mahasiswa dengan taraf signifikansi 5%. Dan yang ketiga, membuat hipotesis. Hipotesis yang kami buat yaitu terdapat korelasi antara uang saku dan pengeluaran mahasiswa. Oke, selanjutnya yaitu langkah keempat. Langkah keempat, kami membuat kriteria penerimaan hipotesis dengan H0 atau hipotesis awal, yaitu tidak terdapat korelasi antara uang saku dan pengeluaran. Kemudian HA atau hipotesis alternatif, terdapat korelasi antara uang saku dan pengeluaran. Hipotesis awal ditolak jika R hitung lebih dari R tabel dalam kurung alfa, n, yaitu alfa itu taraf signifikansi dan n merupakan jumlah dari jumlah sampel dalam populasi. Kemudian yang kelima, langkah kelima menentukan sampel. Sampel yang akan kami gunakan adalah 11 orang dari komunitas KMPKS. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kami menentukan data. Dengan data yaitu uang saku dan pengeluaran dari mahasiswa KMPKS. Nah, berikut tabel dari data uang saku dan pengeluaran dari mahasiswa KMPKS tersebut. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah menganalisis data. Di sini kami menganalisis data yaitu menggunakan tabel tersebut yang sudah kami sajikan, dan dalam tabel tersebut kami menganalisis data dengan menginput tabel tersebut dengan adanya jumlah sampel di populasi tersebut yaitu di kolom N, kemudian kolom YI yang merupakan uang saku setiap mahasiswa, kemudian XI adalah pengeluaran mahasiswa setiap
indeks, kemudian YI kuadrat, yaitu kami hitung dari YI dikuadratkan dan sesuai indeksnya. Kemudian XI kuadrat sama dengan yang tadi, dengan menggunakan data XI kami kuadratkan dan itu sesuai indeksnya juga. Kemudian pada kolom XI dikalikan YI, yaitu kami mengkalikan setiap XI dan YI yang indeksnya sama. Kemudian kami tentukan juga jumlahnya, jumlah YI, XI, YI kuadrat, XI kuadrat, dan XI kali YI kami tempatkan di baris paling akhir. Setelah membuat tabel tersebut, kami menganalisis lagi dengan mencari RXY, yaitu RXY sama dengan N dikalikan dalam kurung sigma XI YI tutup kurung dikurangi dengan dalam kurung sigma XI dikalikan dalam kurung sigma YI dibagi dengan akar dalam kurung N dikalikan dalam kurung sigma XI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma XI dikuadratkan, kemudian dikali dengan akar N dikali dalam kurung sigma YI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma YI dikuadratkan. Kemudian kami inputkan menjadi seperti itu dan hasilnya tampak pada layar ya. Hasil RXY-nya yaitu sama dengan 0,713 dan seterusnya. Kemudian langkah berikutnya yaitu pengujian hipotesis. Diketahui N sama dengan 11 dan alfa yaitu taraf signifikansi sama dengan 5%. Maka R tabelnya itu R tabel dalam kurung 11,0,005 yang hasilnya sesuai dengan tabel R yaitu menghasilkan 0,602. Dengan kriteria R hitung, dengan R hitung yaitu yang kita dapatkan dari RXY itu lebih besar dari R tabel yang kita dapatkan tadi barusan, dapat diketahui bahwa R hitung masuk dalam wilayah kritis sehingga H0 ditolak. Kemudian langkah untuk uji korelasi yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Dengan data di atas dapat diketahui H0 ditolak dan artinya HA diterima. Maka uang saku dan pengeluaran memiliki korelasi satu sama lain. Kemudian kami mengolah lagi data yang kami dapatkan untuk membuat persamaan regresi linear uang saku dan pengeluaran. Langkah untuk membuat persamaan regresi linear dari Y terhadap X yaitu pertama kami menentukan data menggunakan semua populasi yang kami dapatkan dan kami menentukan bahwa X sama dengan uang saku dalam ribuan dan Y sama dengan pengeluaran mahasiswa dalam kurung ribuan juga, dan hasilnya seperti tabel yang kami sajikan tersebut. Kemudian setelah kami menentukan data, kami mencari nilai A dan B dengan mengolah data. Di sini kami mengolah data di kolom pertama itu harusnya N yang merupakan
data sampel beberapa di populasi ini. Kemudian ada X, Y, dan kemudian kolom X kuadrat, yaitu kami mengkuadratkan X. Kolom Y kuadrat kami mengkuadratkan Y per indeksnya ya. Kemudian X, Y merupakan perkalian dari X dan Y di setiap indeks yang sama. Kemudian dari setiap kolom tersebut kami jumlahkan, dan jumlahnya kami sajikan di baris paling akhir sesuai tabel tersebut ya. Kemudian masih mencari nilai A dan B, kita mencari X bar terlebih dahulu. X bar kita bisa cari dengan sigma XI dibagi dengan sigma N tadi, yang menghasilkan 1130,434 dan seterusnya. Kemudian Y bar bisa kita cari juga dengan membagi sigma YI yang tadi dibagi dengan sigma N, yang menghasilkan 950. Kemudian kami mencari A dan B menggunakan, yaitu B sama dengan N dikalikan sigma XY kurung dikurangi dalam kurung sigma X dikali dalam kurung juga sigma Y dibagi dengan N dikali dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X dikuadratkan. Kemudian nantinya kami mencari A dengan A sama dengan Y bar dikurangi B dikalikan X bar. Setelah itu kami mencari nilai B terlebih dahulu. Kami menginputkan data yang ada sesuai rumus yang tadi, sehingga kami mendapatkan nilai B yaitu 0,7744 dan seterusnya. Kemudian kami mencari nilai A dengan rumus yang tadi juga. Kami menginputkan dan dihasilkan A sama dengan 74,526 dan seterusnya. Kemudian langkah yang terakhir untuk membuat persamaan regresi linear dari Y terhadap X, yaitu membuat persamaannya dengan Y topi sama dengan A ditambah B dikali X. Y topi sama dengan kita inputkan hasil A dan B yang tadi sudah kita dapat menjadi Y topi sama dengan 74,526 dan seterusnya ditambah dalam kurung yaitu B nya 0,7744 dan seterusnya dikalikan. Dan dari persamaan tersebut dapat kita ketahui bahwa persamaan tersebut mempunyai korelasi positif, yang maknanya semakin besar uang saku, semakin besar juga pengeluaran. Sekian dari saya, akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mengenai analisis beda min pengeluaran dari ketiga populasi yang disebutkan seperti sebelumnya pada awal materi. Apa sih yang dimaksud dengan analisis beda min pengeluaran? Nah, di sini kita akan mencari apakah dari KMPKI Yogyakarta, Volunteer Baksos Pendidikan Matematika 2021 dan UKM Karawitan itu pengeluarannya rata-rata dalam satu bulan itu sama atau tidak, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah dengan membuat dugaan H0 dan HA. H0 di sini yaitu μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. Kemudian HA sendiri di sini μ1 tidak sama dengan μ2 tidak sama dengan μ3. Berdasarkan data penelitian yang kami peroleh, jumlah sampel pada KMPKS itu ada 11. Kemudian volunteer Baksos di sini ada 7. Kemudian UKM Karawitan ada 5. Lalu kita di sini membuat taraf signifikasinya di sini adalah 0,05. Kemudian
Bagaimana langkah untuk menganalisis B-damin? Yang pertama adalah dengan uji normalitas. Kita harus mengetahui apakah dari setiap populasi tersebut berdistrik normal atau tidak. Setelah itu, kita akan menguji variansi dari setiap populasi itu apakah sama atau tidak. Setelah kita mengetahui dari uji normalitas dan uji variansi, kita dapat melanjutkan langkah yang berikutnya, yaitu apabila populasi berdistribusi normal, maka kita akan menggunakan uji ANOVA. Kemudian apabila populasi berdistribusi tidak normal, maka kita akan menggunakan uji Kruskal. Nah, kelompok kami di sini dalam menganalisis B-damin di sini menggunakan RStudio. Mungkin nanti di akhir video akan diberikan cara-cara dalam menggunakan RStudio. Nah, langkah-langkah awal yang perlu dilakukan adalah jadikan sampel dari berbagai populasi menjadi dalam satu file. Contohnya seperti pada gambar di sini dalam file Excel. Setelah itu kita importkan pada RCommander. Kemudian setelah kami proses, di sini diperoleh data yang pertama KMPKS Yogyakarta, yaitu nilai D-nya sama dengan 0,27237. Berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov, nilai DA yang diperoleh adalah 0,39122. Karena nilai D kurang dari DA, maka berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, volunteer Baksos Pendidikan Matematika. Dari RStudio didapatkan nilai D sama dengan 0,28754. Berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov, nilai DA yang diperoleh adalah 0,48343. Karena nilai D kurang dari DA, maka populasi ini berdistribusi normal. Kemudian yang ketiga, UKM Karawitan. Diperoleh nilai D sama dengan 0,3925. Berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov, nilai DA yang diperoleh adalah 0,56327. Karena di sini nilai D kurang dari DA, maka populasi berdistribusi normal. Pasti kalian bingung bagaimana sih kita mencari nilai DA? Nah, berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov, di sini tabel pada bagian atas di sini adalah taraf signifikasinya. Kemudian yang tabel sebelah kiri adalah jumlah sampelnya. Nah, dalam mencari DA kita perlu memperhatikan taraf signifikasinya dan jumlah sampel dari populasi. Pada contoh di sini kita misalkan taraf signifikasinya adalah 0,05. Kemudian jumlah sampel dari populasinya adalah 10. Maka dapat diperoleh nilai DA-nya adalah 0,40925. Nah, nilai DA yang kami peroleh pada slide sebelumnya, kami mencarinya pada tabel ini ya teman-teman. Setelah kita menguji normalitas, kita akan menguji variansi dari ketiga populasi tersebut. Dari uji variansi di sini kita dapat mengetahui apakah dari ketiga populasi tersebut memiliki variansi yang sama. Berdasarkan output yang dihasilkan RStudio, di sini diperoleh K-square sama dengan 5,4771, kemudian DF atau derajat kebebasan sama dengan 2, dan P-value-nya sama dengan 0,06467. Nah, nilai P-value-nya ini nanti kita akan bandingkan dengan nilai taraf signifikasinya tadi. Karena di sini nilai P-value lebih dari taraf signifikasi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga populasi tersebut memiliki variansi yang sama. Oke teman-teman, setelah kita menguji normalitas dan uji variansi, kita akan melanjutkan uji yang terakhir. Karena tadi populasi berdistribusi normal, kita akan menggunakan uji ANOVA. Uji ANOVA yang digunakan adalah uji ANOVA one way menggunakan RStudio. Setelah kita melakukan uji ANOVA one way, output yang dihasilkan pada RStudio seperti gambar di sini. Nah, berdasarkan output RStudio diperoleh nilai PR lebih dari F, yaitu 0,248. Karena nilainya di sini bernilai lebih dari taraf signifikasi yang bernilai 0,05, maka
diketahui bahwa tidak cukup bukti untuk menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengeluaran dari ketiga populasi tersebut sama atau tidak ada perbedaannya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan RStudio untuk menganalisis beda min. Nah, yang pertama kita harus membuat sampel yang dijadikan dalam satu file seperti ini ya teman-teman. Ini data beda min, karena tadi kan ada 3 populasi, lalu kita jadikan satu seperti ini ya. Jadikan satu, kemudian 1, 2, 3 ini adalah yang satu adalah KMPKS Yogyakarta, kemudian yang kedua adalah Voluntary Paksos, kemudian yang ketiga UKM Karawitan. Seperti itu teman-teman. Kita close saja, kita langsung masuk ke RStudio karena ini saya tadi sudah membuka. Langsung kita klik saja seperti ini. Pada konsol untuk memunculkan recommended di sini kita ketikkan library RCMDR. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Oh, ini sudah muncul seperti ini teman-teman tampilannya. Kemudian kita import data pada recommended. Kita pilih data, import data, kemudian di sini karena tadi filenya Excel, kita pilih from Excel file. Kita bebas memberikan nama apa saja di sini terserah kita. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terbuka. Lalu kita pilih filenya, data beda min, open. Nah, ini sudah diproses pada menu konsolnya. Lalu kita klik saja datanya untuk pengecekan. Kita pilih view dataset. Di sini sudah muncul ya teman-teman. 1, 2, 3. Nah, karena ini 1, 2, 3, kita dapat menggantinya dengan nama-nama populasinya dengan cara klik data, manage variable, lalu kita pilih convert numeric variable to factor. Lalu kita pilih organisasi karena tadi kan yang akan diganti adalah yang organisasi. Lalu kita klik OK, kita klik yes. Kita tuliskan KMPKS Yogyakarta. Kemudian yang kedua volunteer, karena terlalu panjang kita singkat saja. Kemudian di sini kita ketikkan UKM Karawitan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya dapat kita lihat sudah berganti nama. Nah, setelah itu kita akan mengecek uji normalitasnya dengan cara klik statistik, kemudian klik sumeris, kemudian kita pilih test of normality. Kita pada variabelnya pilih pengeluaran, kemudian test by groupnya kita pilih organisasi. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa cara dalam mengetes normalitas. Nah, pada kelompok kami menggunakan cara Kolmogorov-Smirnov. Lalu kita pilih klik ini saja, lalu kita klik OK. Nah, di sini kan pada menu konsol akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Organisasi KMPKS Yogyakarta, ada nilai D-nya di sini, ada p-value-nya. Kemudian di sini ada D-nya, ada p-value-nya. Nah, seperti yang saya jelaskan yang tadi pada video, nanti di sini kita akan mencari nilai DA-nya lalu kita bandingkan dengan nilai D-nya. Seperti itu ya teman-teman caranya. Kemudian karena kita tadi sudah mengetahui bahwa ini normal, lalu kita mengecek apakah ketika populasi tersebut memiliki variansi yang sama, yaitu dengan cara klik statistik, kemudian kita pilih variansi. Kemudian di sini ada dua cara. Yang pertama ada caranya yaitu Bartlett test. Kemudian ada Levene test. Kemudian saya pilih Bartlett test. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita klik OK. Ini pada menu konsol ini akan muncul tampilan seperti ini outputnya.
ada diperoleh K-square-nya 5,4771 dan sekian-sekian. Nah, di sini kan ada menu p-value-nya. Nah, untuk mengetahui apakah ketika populasi itu memiliki variansi yang sama, kita bandingkan dengan taraf signifikasinya tadi. Karena ini tadi sudah diketahui memiliki variansi yang sama, kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Kemudian di sini kita akan uji ANOVA. Mengapa ANOVA? Karena tadi kan disebutkan bahwa datanya sudah berdistribusi normal dan memiliki variansi yang sama. Kemudian caranya adalah pada recommender kita klik statistik, kita pilih yang main sini teman-teman, kemudian kita pilih yang one way ANOVA seperti ini teman-teman. Nah, di sini kan ada confidence level. Karena tadi taraf signifikasinya 0,05, maka di sini kita tuliskan 0,95. 1 dikurang 0,05 kan hasilnya 0,95. Lalu kita tulis seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik OK ya teman-teman. Nah, pada menu konsol kan ini sudah muncul outputnya dari uji ANOVA tadi. Di sini ada threshold kebebasan, ada sumeris, ada min dan sebagainya. Nah, pada uji ANOVA yang kita bandingkan dengan taraf signifikasinya adalah PR kurang lebih dari F. Ini teman-teman. Di sini kan 0,248. Nah, tadi kan kita sudah bandingkan dengan taraf signifikasinya, dapat disimpulkan bahwa ketika populasi ini tidak memiliki tidak ada perbedaan dalam pengeluaran, tidak ada perbedaan sama sekali. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari kami. Terima kasih karena sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas dalam video. Tetap sehat dan tetap patuhi protokol. See you teman-teman.